Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke next box, silakan dipilih box nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. 5 ya. Nasdem Kepo lagi plus nih. 62. Nah, ini di Kepo plus 62 akan ada yang bertanya langsung audiens kepada Mas Anies, langsung saja. Mengapa selama ini Pak Anies itu eksis di politik? Dan menurut saya dengan banyaknya partai politik di Indonesia di kontes pemilu, itu bukannya justru malah makin membingungkan masyarakat terhadap pilihannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Kalau partai politik ini, menurut saya terlalu sedikit untuk ukuran negara kita yang sangat besar gitu ya. Jadi dia tidak membingungkan dari sisi ini. Yang lebih membingungkan misalnya untuk generasi seperti Anda ini, hidup Anda ini semuanya adalah hidup yang gaduh. Gaduhnya salah satu sebabnya adalah karena perubahan teknologi yang terus menciptakan disrupsi yang tidak pernah berhenti. Karena tidak pernah berhenti, Anda merasakan bahwa ini penelitian kami ya. Sebagian besar anak-anak muda seperti Anda ini, persoalan terbesarnya itu adalah anxiety, kecemasan. Iya kan? Tapi sumber overthinking salah satu sebabnya adalah karena platform misalnya sosial media ini memberikan Anda semua pengetahuan yang tidak Anda perlukan dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan Anda sebenarnya, tetapi itu memenuhi pikiran pikiran Anda ini gitu ya. Karena dia memenuhi pikiran Anda semuanya, Anda tidak bisa memikirkan semua itu sekaligus, sementara situasi di lapangan ini teknologi ini mengubah kehidupan kita ini dengan disrupsi yang tidak pernah berhenti. Baik. Jadi itulah yang menjawab kecemasan anak-anak muda ini. Gitu. Silakan, next untuk penanya kedua. Bapak kan politisi senior. Bagaimana Bapak menyikapi terkait ujaran kebencian, bahkan kritik ke Bapak daripada netizen? Apakah Bapak mensomasi atau bukan melanjutkan ke jalur hukum, kerana hukum, atau memaafkan aja seperti ya udah biasa aja gitu? Saya memilih memaafkan karena dari dulu kita akan hidup di tengah kegaduhan seperti ini, kita akan terus-menerus hidup dengan hal seperti ini. Orang memanfaatkan kebebasannya secara maksimal di dalam medianya itu, suka-suka gitu, iya kan? Sampai akhirnya dia belajar bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari situ itu. At the end, dia akan sampai pada suatu titik tertentu nanti, dia akan sampai bahwa mengeksplor seluruh emosinya, pikirannya terus-menerus seperti itu, tidak ada gunanya buat dia sama sekali itu. Tapi tiap orang perlu belajar untuk sampai ke situ. Jadi kalau saya ditanya misalnya, seperti misalnya dalam kasus Pak Rocky sekarang ya. Saya membayangkan misalnya saya Presiden Jokowi, kan tiap hari kita ini dihujat sama rakyat, ya kan? Mau intelektual, mau rakyat biasa sama aja kan? Saya akan mengatakan, saya memaafkan dia. Gitu. Kalau saya dalam posisi itu ya, silakan dikritik, gak ada masalah yang seperti itu. Mau dihujat dan seterusnya. Karena kadang-kadang melepas kemarahan seperti itu penting juga buat mereka kan. Mungkin itu healing. Gitu kan. Oke. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa? Nomor 1. Box nomor 1. Kita buka. 2024. Wow. Nah, ini baru saatnya kita mau bicara soal 2024. Saatnya langsung panggil. saja. Saatnya saya break dulu ya. Silakan. Break dulu nih. Pak Anies mengambil jalan mendirikan partai. Tapi pertanyaan begini, setelah Pak Anies tidak lagi di PKS, kok trennya elektabilitas PKS naik? Ini ada nggak kasus pemain bola kayak begitu? Setelah klubnya itu ditinggalkan, justru klubnya makin baik. Ada juga. Nah ini gimana nih Pak Anies? Sebenarnya kita sedang membicarakan hal yang tidak terjadi. Semua survei sebelum 14 Februari itu adalah dugaan, asumsi semuanya itu. Saya ini percaya dari pengalaman politik Mbak Yohana ya. Semakin dalam kita dalam politik, semakin saya percaya bahwa ruang yang kita tidak tahu lebih besar daripada yang kita tahu. Konkretnya, contohnya seperti apa sih Mas Anies? Jadi waktu saya membaca survei seperti yang dibuat oleh Mas Pangi ini, yang saya baca bukan angka itu. Yang saya baca itu adalah apa yang tidak dipikirkan oleh Mas Pangi, tidak dipikirkan oleh audiens yang membaca survei itu.
Yang saya baca apa aja? Dari mana saya bisa bikin kejutan dari angka-angka itu? Itu yang saya baca. Dan itu terbukti ketika banyak orang pindah dapil kalah. Seorang Anies Mata dari dapil 1 Sulsel pindah ke Jakarta malah tetap menang. Saya menang di dua-duanya. Saya di Jakarta dulu, habis itu ke Sulsel. Biasanya kan orang pindah dapil kalah. Yes, ya. Tapi pertanyaannya sederhana, challenge ke Pak Anies. Apakah sulit atau tidak memilih mencarikan caleg DPR RI yang berkualitas itu? Yang pasti jadi kursinya? Sebenarnya kalau sekedar caleg, mencari caleg yang berkualitas seperti itu, tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Tapi faktanya hari ini saya baca calegnya itu nggak ada yang mungkin jadi banyak. Belum ada Messi-nya ya, Beckhamnya belum ketemu Messi-nya nggak Messi. ada, Mbappe apalagi. Saya setuju dengan analisanya ini ya. Tapi itu persis yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan itu? Kalau saya mempopulerkan orang yang sudah populer, terus nilai saya apa? Tapi sekarang banyak orang justru pakai orang yang populer untuk menggrab suara. Betul, Trennya makanya seperti banyak itu. partai ngambil pemain lama, take Betul. over. Dia pindah-pindah partai saja. Inilah yang saya bilang cara berpikirnya yang berbeda. Saya mendirikan partai politik ini untuk membuat orang yang tidak berdaya, tidak populer menjadi berdaya dan menjadi populer. Oke, Mas Ade silakan. Pak Anies, untuk menciptakan orang yang katakanlah nothing ya, dia bukan tokoh yang populer, tapi kemudian diberdayakan, dipopulerkan, kan butuh logistik Pak Anies. Sejauh mana kekuatan logistik dari Partai Gelora ini? Nah, satu sebelum itu, Bang Ya. Pak Pari ngomong, kita memang kekurangan logistik, tapi kita tidak lebih hebat, ide pikiran kita lebih besar daripada logistik. Nah, Tapi ide pikiran tidak akan jalan Tapi tanpa Pak ada Pari logistik. mengakui bahwa Gelora kekurangan logistik. Udah diakui. Apakah dengan pikiran besar tanpa logistik yang besar, caleg Anda bisa sukses di Senayan di Jadi- pemilu 2024? Biar jalur berpikirnya clear dulu ya. Kita sengaja memilih, dan ini penting buat saudara semuanya ini. Partai politik ini adalah tangga naik orang yang tidak berdaya untuk menciptakan sirkulasi elit yang bagus. Saya memilih caleg-caleg dari daerah semuanya supaya mereka datang ke Jakarta. Bukan orang Jakarta yang kita kirim ke daerah. Ya. Sebab saya tidak punya nilai tambah sama sekali sebagai partai politik kalau saya melakukan itu. Saya ingin orang-orang di daerah ini terpilih, datang ke Jakarta, dan duduk di parlemen. Karena saya menganggap bahwa parlemen ini adalah otak kolektif, akal kolektif bangsa Indonesia. Kalau akal kolektifnya diisi oleh orang-orang Jakarta, bukan dari orang daerah, dia tidak merepresentasikan bangsa kita keseluruhannya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana logistiknya orang daerah yang tidak terkenal, mustadafin, saya suka bilang ini partai mustadafin, walaupun cita-citanya besar ya. Dari mana mereka bisa menang? Saya juga punya seabrek pengalaman bahwa logistik tidak pernah menentukan kemenangan akhir. Ya, yang benar. menentukan apa? Tunggu, yang menentukan apa? Kalau logistik tidak pernah menentukan kemenangan akhir, yang menentukan apa? Setiap satu kemenangan ditentukan oleh banyak sekali elemennya. Yang paling menentukan selain logistik. Saya tidak bisa bilang ada satu di antaranya yang paling menentukan. Sekarang saya tanya, Anda ini kan sudah menyaksikan kan? Banyak nggak jenderal yang bikin partai? Panglima-panglima yang bikin partai? Enggak. Hah? Enggak. Banyak kan? Ya, Berapa yang sukses di antaranya, berapa yang gagal? banyak yang gagal. Ya kan? Ada nggak partai yang sekarang punya sangat logistik dan tidak lolos di pemilu yang lalu? Itu sama pertanyaannya gini Pak Anies. Ada yang kepilih habis uang, tapi dia kepilih. Tapi ada juga nggak pakai uang kepilih. Artinya kalau transaksional pragmatis, yang habis uang tapi nggak kepilih juga ada. Tapi yang nggak pakai uang kepilih juga ada. Itu sama aja modelnya kayak begitu kan. Sebab dari dulu saya punya pengalaman, dan ini yang saya katakan, saya mau cerita pengalaman saya ini kan itu. Saya menjadi caleg di 2 kali dan saya tahu berapa besar uang yang saya keluarkan. Pemilu kita di Indonesia ini bukan perang yang membutuhkan infanteri dalam jumlah besar begitu, enggak. Yang kita perlukan sebagai politisi itu adalah sniper. Yes. Nah, Harus ada peluru, harus ada. Tapi kalau kita bilang sniper maksudnya itu begini. Tidak ada sumber daya yang sia-sia dan tidak ada pengeluaran yang tidak diperlukan. Jadi sebenarnya yang pengalaman saya adalah tingkat efisiensi maksimum dengan output maksimum. Itu yang saya mau katakan itu. Target threshold kita ya. Tadi saya mau benarkan sedikit angkanya dulu Mas Pangi tadi ini. Kalau threshold itu sekitar 24 kursi ya.
Iya. Berapa Anda bayangkan kira-kira harga satu kursi itu? Ada orang yang mengeluarkan 10, ada yang 15, ada yang 20, ada yang kurang dari itu. Miliar itu ya? Miliar ya? Oke. Iya kan? Kan beda-beda setiap orang kan? Kita hanya bisa menentukannya itu kalau kita punya presisi dalam membaca pertarungan di setiap dapil itu seperti itu. Karena itu tidak ada satu angka yang sama pada semua dapil. Karena saya dari awal langsung ke dapil ya. Saya bicara dapil seperti itu. Jadi waktu kita menentukan ongkos, ini yang saya katakan itu. Saya punya pengalaman menang berkali-kali dengan ongkos yang sangat minimum gitu loh. Berapa waktu itu Bang Pak Anies? Hah? Habis berapa ongkosnya? Buat pelajaran buat dia yang Buat lagi pelajaran Pak Anies ya. Ya kalau Saya mau Waktu pas mengatakan menang. saja, Oke. saya bisa menghasilkan ongkos satu kursi dengan menghasilkan 3 kursi. Waktu saya di DKI ya. Oke. Waktu saya di Makassar, di Sulsel 1 dulu, semua orang bilang, Pak ini dapil neraka. Ya. Saya bilang tidak ada dapil surga. Pada dasarnya semua dapil neraka. Dan itu bukan daerah kelahiran Pak Anies juga kan? Bahkan ada lembaga survei waktu itu yang bilang begini, potong telinga saya kalau Pak Anies masuk. Masuk saya. Cuma saya tidak potong telinganya gitu. Nah,